Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai penyimpangan semu hukum Mendel bagian keempat mengenai epistasis dan hipostasis. Silahkan disimak ya, tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu saya membangun channel ini. Nah, untuk epistasis dan hipostasis, di sini adik-adik bisa lihat ya, ini merupakan gen dominan yang menutup gen dominan lain yang bukan alelnya, itu adalah epistasis. Jadi epistasis itu adalah gen yang menutup. Sedangkan untuk hipostasis adalah gen yang ditutupi. Jadi epistasis menutupi dan hipostasis adalah gen yang ditutupi. Nah, di sini untuk epistasis dan hipostasis itu rasio fenotipnya adalah 12:3:1. Contoh ya, persilangan antara gandum berkulit biji hitam dengan gandum berkulit biji kuning. Jika H besar itu adalah kulit biji berwarna hitam, kemudian H kecil kulit biji berwarna putih, kemudian K besar adalah kulit biji berwarna kuning, dan K kecil adalah kulit biji berwarna putih. Nah, maka kita bisa membuat diagram persilangannya seperti ini. Nah, di sini yang pertama kita selesaikan adalah parental. Jadi parental untuk betina adalah H besar, K kecil. Ini adalah hitam, jadi fenotipnya adalah hitam. Kenapa hitam? Karena H besar epistasis terhadap K besar dan K kecil. Jadi kapan muncul K besar dan K kecil, maka sifat yang muncul adalah sifat yang dibawa oleh H besar. Karena H besar sifatnya epistasis, sedangkan K besar dan K kecil sifatnya hipostasis. Jadi dia disilangkan dengan gandum berbiji kuning, H kecil, K besar, K besar. Jadi ini kenapa dia berwarna kuning, karena tidak ada unsur H besarnya. Jadi hitam ini baru muncul kalau ada unsur H besar walaupun ada unsur K besar. Nah, selanjutnya di sini ada gamet. Jadi kita membuat gamet ya sama seperti sebelumnya. H besar, K kecil, kemudian H kecil, K besar. Jadi gametnya cuma satu. Jadi F1-nya langsung kita gabung saja. Gamet jantan dan betina. H besar, H kecil, dan K besar, K kecil. Kemudian selanjutnya ini adalah hitam 100%. Jadi pada keturunan generasi pertama kita temukan hitam 100%. Nah, selanjutnya F1 ini disilangkan sesamanya. Ini parental kedua ya. Jadi H besar, H kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan H besar, H kecil, K besar, K kecil. Nah, di sini gametnya kita bisa bikin seperti biasa. Jadi H besar, K besar. Kemudian yang kedua H besar, K kecil. Kemudian yang ketiga H kecil, K besar. Kemudian yang keempat H besar, H kecil, K kecil. Nah, yang satunya juga seperti itu ya, sama H besar, K besar. Kemudian yang kedua H besar, K kecil. Kemudian yang ketiga H kecil, K besar. Kemudian yang terakhir adalah H kecil, K kecil. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita buatkan diagram papan caturnya atau diagram Punnett. Kita buatkan tabel karena di sini gametnya ada 4. Jadi kolomnya kita tambahkan 1 jadinya 5. Jadi 5 baris dan 5 kolom. Nah, kemudian selanjutnya kita isikan ke sini ya. Gametnya kita pindahkan, kemudian kita isikan. Nah, jadi bisa diperhatikan ya. Gamet yang berwarna hijau ini kita pindahkan ke kotak yang di sebelah sini ya. Jadi kita akan tuliskan di kotak sini ya. Ini akan dipindahkan ke sini. Nah, kemudian selanjutnya kita pindahkan H besar, K besar, H besar, K kecil, H kecil, K besar, dan H kecil, K kecil. Kemudian gamet yang sebelahnya lagi yang untuk betina, jantan, betina ya, yang berwarna biru kita tulis di kolom yang satu. H besar, K besar, H besar, K kecil, H kecil, K besar, dan H kecil, K kecil. Kemudian kita gabung ya untuk mengisi tabel yang ini yang kita gabung ya. Jadi adik-adik bisa lihat kolom yang sejajar ya. Nah, kalian bisa lihat dari warnanya ya, kalau misalnya kurang paham dari mana asalnya. Jadi ini berasal yang ini ya, gabungan dari gamet yang ini dan yang ini ya, hasilnya yang ini. Jadi kalian bisa lihat warnanya
Ini saya bedakan warnanya supaya adik-adik bisa gampang paham. Jadi H besar, H besar, K besar, K besar. Kemudian selanjutnya yang ini lagi ya. Yang ini kita gabung dengan yang ini, hasilnya ini. Kemudian selanjutnya seperti itu juga ya. Yang ini dengan yang ini, hasilnya yang ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir. Nah, baris kedua kolom ketiga ya. Ini juga penggabungan ya, penggabungan yang ini dengan yang ini, kemudian yang ini dengan yang ini, dan yang terakhir yang ini dengan yang ini. Oke, ya semoga adik-adik paham. Selanjutnya H besar yang ini ya, H besar dengan yang ini, kemudian yang ini lagi dengan yang ini, kemudian yang ini kita gabung dengan yang ini, kemudian yang terakhir yang ini kita gabung dengan yang ini. Oke. Nah, untuk baris terakhir, untuk kolom terakhir sama ya seperti sebelumnya. Yang ini digabung dengan yang ini, hasilnya adalah H besar H kecil, K besar K kecil. Kemudian selanjutnya yang ini kita gabung dengan yang ini, hasilnya adalah H besar H kecil, K kecil, K kecil. Kemudian selanjutnya kita gabung lagi yang ini dengan yang ini, hasilnya adalah H kecil, H kecil, K besar, K kecil, dan yang terakhir adalah H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Nah, seperti itu. Ini semua yang ada di dalam tabel ini, inilah yang kita sebut sebagai genotip. Ya, inilah sebagai genotip. Nah, sekarang kita melihat fenotip dari semua genotip ini. Kolom pertama hitam. Kenapa hitam? Karena di situ ada H besar. Kolom kedua masih hitam karena ada unsur H besar. Yang perlu adik-adik ingat di sini adalah kapan ada unsur H besar, maka dia berwarna hitam, sekalipun ada unsur K besarnya. Jadi K besar tertutupi oleh H besar. Jadi hanya warna hitam yang muncul, sedangkan warna kuning akan tertutupi. Masih hitam ya, karena ada unsur H besar. Masih hitam, kemudian yang ini juga hitam. Baris selanjutnya hitam, hitam lagi, kemudian yang ini masih berwarna hitam karena ada unsur H besar. Hitam lagi, kemudian hitam, ini baru kuning. Kenapa kuning? Karena di sini tidak ada unsur H besar, yang ada cuma K besar. Jadi K besar itu baru muncul apabila tidak ada H besar. Karena kenapa? K besar tidak ditutupi. Ya, seandainya di sini ada H besar, maka sifat yang muncul adalah hitam karena K besarnya tertutup. Tapi karena di sini tidak ada H besar, maka yang muncul adalah warna kuning. Selanjutnya kuning juga ya karena tidak ada H besar. Selanjutnya hitam karena ada unsur H besarnya. Selanjutnya hitam lagi karena ada unsur H besar. Kemudian selanjutnya kuning ya, kuning lagi karena ada unsur K besar tanpa H besar. Dan yang terakhir adalah putih karena tidak ada K besar dan tidak ada H besar, maka dia berwarna putih. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa rasio fenotip yang diperoleh dari persilangan ini. Nah, untuk rasio fenotip yang pertama adalah warna hitam. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi hitam ada 12. Kemudian selanjutnya warna kuning. Kuning ada 1, 2, 3. Jadi kuning ada 3 dan yang terakhir adalah putih. Putih ini ada 1. Oke, jadi untuk persilangan hukum Mendel epistasis dan hipostasis itu kita peroleh rasio fenotip 12:3:1. Ya, semoga adik-adik mengerti ya, paham dengan penjelasan ini mengenai persilangan epistasis dan hipostasis. Jadi yang perlu kalian ingat, epistasis itu adalah gen yang menutupi, sedangkan hipostasis adalah gen yang ditutupi. Jadi seperti contohnya H besar dan K besar, H besar akan menutupi K besar. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada latihan soal mengenai peristiwa epistasis dan hipostasis. Jadi di sini dikatakan peristiwa epistasis dan hipostasis dominan gen hitam H besar epistasis terhadap K besar. Jika disilangkan tanaman biji hitam H besar H kecil K besar K kecil,
dengan tanaman biji kuning, H kecil, H kecil, K besar, K kecil, maka akan dihasilkan rasio fenotip bagaimana. Nah, sekarang kita lihat ya. Parentalnya, H besar, H kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan H kecil, H kecil, K besar, K kecil. Ini berwarna kuning. Jadi di sini kuning karena tidak ada unsur H besar, di sini hitam karena ada unsur H besar. Nah, selanjutnya untuk gametnya H besar, K besar, kemudian H besar, K kecil, H kecil, K besar, dan terakhir itu adalah H kecil, K kecil. Nah, untuk gamet jantan ini H kecil, K besar, dan H kecil, K kecil. Jadi untuk gamet jantan ini cuma ada 2 untuk gametnya, sedangkan gamet betinanya ada 4. Nah, sekarang kita masukkan ke tabel. Jadi kita buat tabelnya seperti ini ya. Jadi ada 2 kolom, 3 kolom, dan 4 baris, 5 baris. Nah, selanjutnya kita pindahkan untuk jantan. Ya, untuk yang tulisan berwarna biru ini gamet betina, kita pindahkan ke kolom gamet betina. H besar, K besar, H besar, K kecil, H kecil, K besar, dan H kecil, K kecil. Selanjutnya untuk gamet jantan, kita pindahkan ke kolom yang ini ya, ke kolom H kecil, K besar, dan H kecil, K kecil. Kemudian kita gabungkan. Jadi ini kita gabungkan dengan yang ini, hasilnya adalah H besar, H kecil, K besar, K besar. Kemudian selanjutnya yang ini dengan yang ini hasilnya adalah yang ini ya. Dengan yang ini hasilnya adalah H besar, H kecil, K besar, K kecil. Kemudian yang ini dengan yang ini hasilnya adalah H besar, H kecil, K besar, K kecil. Kemudian selanjutnya yang ini dengan yang ini, H besar, H kecil, K kecil, K kecil. Selanjutnya untuk yang ini ya, hasilnya adalah H kecil, H kecil, K besar, K besar. Kemudian yang ini ya, dengan yang ini hasilnya adalah H kecil, H kecil, K besar, K kecil. Dan baris selanjutnya H kecil, H kecil, K besar, K kecil. Kemudian H kecil, H kecil, K kecil, K kecil ya, gabungan dengan yang ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa lihat rasio fenotip untuk persilangan ini. Fenotipnya hitam, jadi ingat yang ada unsur H besarnya adalah hitam karena tadi soalnya mengatakan hitam H besar epistasis terhadap K besar dan K kecil. Hitam, ini juga hitam, kemudian masih hitam. Nah, ini baru kuning ya karena tidak ada unsur H besar. Kemudian selanjutnya kuning juga karena tidak ada unsur H besarnya. Yang ini kuning juga karena tidak ada unsur H besar, dan yang terakhir adalah putih. Nah, sekarang kita bisa lihat rasio fenotip untuk persilangan ini adalah hitamnya 4, kuningnya 3, dan putihnya 1. Jadi, untuk contoh soal ini kita temukan rasio fenotipnya hitam 4, kuning 3, putih 1. Oke, sekian untuk materi epistasis dan hipostasis. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.